Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki puasa hari keberapa ya? Ya betul, sekarang kita sudah memasuki puasa hari ke-8. Tak terasa teman-teman ya. Semoga kita semua diberikan kelancaran sampai nanti di akhir Ramadan nanti. Amin. Hari ini teman-teman bertemu dengan Bu Putri yang akan menyampaikan kisah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Ada yang sudah pernah mendengar teman-teman ceritanya? Ya, sekarang teman-teman simak dengan baik apa yang akan Ibu ceritakan ya. Ibnu Abbas serupa dengan Ibnu Zubair bahwa mereka sama-sama menemui Rasulullah dan bergaul dengannya selagi masih kecil. Dan Rasulullah wafat sebelum Ibnu Abbas mencapai usia dewasa. Tetapi ia seorang lain yang di waktu kecil telah mendapat kerangka kepahlawanan dan prinsip-prinsip kehidupan dari Rasulullah. Ia mengutamakan dan mendidiknya serta mengajarinya hikmat yang murni. Dan dengan keteguhan iman dan kekuatan akhlak serta melimpahnya ilmunya, Ibnu Abbas mencapai kedudukan tinggi di lingkungan tokoh-tokoh sekeliling Rasul. Ia adalah putra paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Digelari Khobar atau Kiai atau lengkapnya Kiai Umat, suatu gelar yang hanya dapat dicapainya karena otaknya yang cerdas, hatinya yang mulia, dan pengetahuan yang luas. Dari kecil, Ibnu Abbas telah mengetahui jalan hidup yang akan ditempuhnya. Dan ia lebih mengetahuinya lagi ketika pada suatu hari Rasulullah menariknya ke dekatnya selagi ia masih kecil. Itu dan menepuk bahunya serta mendoakannya. Ya Allah, berilah ia ilmu agama yang mendalam dan ajarkanlah kepadanya takwil. Kemudian berturut-turut pula datangnya kesempatan di mana Rasulullah mengulang-ulang doa tadi bagi Abdullah bin Ibnu Abbas, saudara sepupunya itu. Dan ketika itu ia mengerti bahwa ia diciptakan untuk ilmu dan pengetahuan. Sementara persiapan otaknya mendorongnya pula dengan kuat untuk menempuh jalan ini. Karena walaupun di saat Rasulullah wafat, usianya belum lagi lebih dari 13 tahun, tetapi dari kecil tak pernah satu hari pun lewat tanpa ia menghadiri majelis Rasulullah dan menghafalkan apa yang diucapkannya. Setelah kepergian Rasul ke Rafiqul A'la, Ibnu Abbas mempelajari sungguh-sungguh dari sahabat-sahabat Rasul yang pertama. Apa-apa yang luput didengar dan dipelajarinya dari Rasulullah. Suatu tanda ingin mengetahui dan ingin bertanya terpatri dalam dirinya. Maka setiap kedengaran olehnya seseorang mengetahui suatu ilmu atau menghafalkan hadis, segeralah ia menemuinya dan belajar kepadanya. Dan otaknya yang encer lagi tidak mau puas itu mendorongnya untuk meneliti apa yang didengarnya, hingga tidak saja ia menumpahkan perhatian terhadap mengumpulkan ilmu pengetahuan semata, tapi juga untuk meneliti dan menyelidiki sumber-sumbernya. Sa'ad bin Abi Waqqas melukiskannya dengan kalimat seperti ini: tak seorang pun yang kutemui lebih cepat mengerti, lebih tajam berpikir, dan lebih banyak dapat menirap ilmu dan lebih luas sifat santunnya daripada Ibnu Abbas. Dan sungguh, kulihat Umar memanggilnya dalam urusan-urusan pelik. Padahal sekelilingnya terdapat peserta Badar dari kalangan Muhajirin dan Ansor, maka tampillah Ibnu Abbas menyampaikan pendapatnya, dan Umar pun tak hendak melampaui apa katanya. Ketika membicarakannya, Ubaidillah bin Utbah berkata, tidak seorang pun yang lebih tahu tentang hadis yang diterima dari Rasulullah daripada Ibnu Abbas. Dan tak kulihat orang yang lebih mengetahui tentang putusan Abu Bakar, Umar, dan Utsman dalam pengadilan daripada Ibnu Abbas. Begitu pula, tak ada yang lebih mendalami pengertiannya daripadanya. Sungguh, ia telah menyediakan waktu untuk mengajarkan fikih 1 hari, tafsir 1 hari, riwayat strategi perang 1 hari, syair 1 hari, dan tarikh serta kebudayaan bangsa Arab 1 hari. Serta tak ada yang lebih tahu tentang syair, bahasa Arab, tafsir Al-Quran, ilmu hisab, dan soal pembagian pusaka daripadanya. Dan tidak seorang alim pun yang pergi duduk ke dekatnya kecuali hormat kepadanya, serta tidak seorang pun yang bertanya kecuali mendapatkan jawaban daripadanya. Sebagaimana kita telah paparkan bahwa Ibnu Abbas adalah orang yang menguasai dan mendalami berbagai cabang ilmu.
Maka ia pun menjadi tempatan bagi orang-orang mencari ilmu. Berbondong-bondong orang datang dari berbagai penjuru negeri Islam untuk mengikuti pendidikan dan mendalami ilmu pengetahuan. Di samping ingatannya yang kuat bahkan luar biasa itu, Ibnu Abbas memiliki pula kecerdasan dan kepintaran yang istimewa. Pesan yang dikemukakannya bagaikan cahaya matahari menembus ke dalam kalbu, menghidupkan cahaya iman. Dan dalam percakapan atau berdialog, tidak saja ia membuat lawan-lawannya terdiam, mengerti dan menerima alasan yang dikemukakannya, tetapi juga menyebabkan diam terpesona karena manisnya susunan kata dan keahlian berbicara. Dan bagaimanapun juga banyaknya ilmu dan tepatnya alasan, tapi diskusi atau tukar pikiran itu baginya tidak lain hanyalah sebagai suatu alat yang paling ampuh untuk mendapatkan dan mengetahui kebenaran. Di samping itu, Ibnu Abbas juga seorang yang berhati suci dan berjiwa bersih, tidak menaruh dendam atau kebencian kepada siapapun. Keinginannya yang tak pernah menjadi kenyang ialah harapannya agar setiap orang, baik yang dikenalnya atau tidak, beroleh kebaikan. Katanya mengenai dirinya, setiap aku mengetahui suatu ayat dari kitabullah, aku berharap kiranya semua manusia mengetahui seperti apa yang aku ketahui. Dan setiap aku mendengar seorang hakim di antara hakim-hakim Islam melaksanakan keadilan dan memutuskan suatu perkara dengan adil, maka aku merasa gembira dan turut mendoakannya, padahal tak ada hubungan perkara antaraku dengannya. Dan setiap aku mendengar turunan hujan yang menimpa bumi muslimin, aku merasa bahagia, padahal tidak seekor pun binatang ternakku yang digembalakan di bumi tersebut. Ia seorang ahli ibadah yang tekun beribadah dan rajin bertaubat, sering bangun di tengah malam dan saum di waktu siang. Dan seolah-olah kedua matanya telah hafal akan jalan yang dilaluinya oleh air matanya. Karena seringnya ia menangis, baik dikala ia sholat maupun sewaktu membaca Al-Quran. Dan ketika ia membaca ayat-ayat Al-Quran yang membuat berita duka atau ancaman, apalagi mengenai maut dan saat dibangkitkan, maka isaknya bertambah keras dan sedu-sedunya menjadi jadi. Di samping semua itu, ia juga seorang yang berani, berpikiran sehat dan teguh memegang amanah. Demikianlah kehidupan tentang Ibnu Abbas dipenuhi dengan dunianya dengan ilmu dan hikmah, dan disebarkan di antara umat buah nasihat dan ketakwaan. Dan pada usianya yang ke-71 tahun, ia terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kota Taif pun menyaksikan perarakan besar di mana seorang mukmin diiringkan menuju surganya. Dan tatkala tubuh kasarnya mendapat tempat yang aman dan dalam kuburnya, angkasa sebagai berguncang disebabkan gema janji Allah yang hak. Wahai jiwa yang aman, tentram, kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam lingkungan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah, teman-teman. Begitu menakjubkannya kisah tentang Ibnu Abbas ya. Semoga kita semua dapat mencerminkan apa yang sudah Ibnu Abbas contohkan pada kita. Dan untuk teman-teman, jangan pernah letih atau lelah dalam menuntut ilmu. Semangat selalu. Semoga kisah yang Ibu sampaikan dapat teman-teman pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.